begini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Mana yang hak dan mana yang batil itu sudah dijelaskan dengan gamblang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tidak memaksa orang beriman ya. La ikraha fiddin. Karena apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas kok mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, dan Allah jelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Makanya baginda Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Sesungguhnya setiap umatku itu akan masuk surga nanti. Illa kecuali ya man aba. Mereka-mereka yang enggan, mereka-mereka yang enggak mau masuk surga. Ya. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya di antara para sahabat, siapa yang engkau maksud dengan orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, kemudian baginda Nabi berkata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka merekalah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan orang-orang yang mendurhakai, orang-orang yang menentang sunnah-sunnahku, orang-orang yang menolak sunnahku, merekalah orang-orang yang enggan masuk surga. Saya ingin menyampaikan tentang wajibnya kita ya mentaati Rasulullah, mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau ya, baik di dalam sunnah fi'liyah perbuatan beliau, baik juga di dalam sunnah qauliyah ya, apa yang menjadi perintah-perintah lisan beliau, ataupun juga sunnah yang sifatnya takririyah. Artinya bagaimana upaya kita untuk bisa semaksimal mungkin berikhtiar untuk berhukum kepada sunnah-sunnah beliau, ya, karena apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau sampaikan, itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadikan apa yang diberikan oleh Rasulullah itu sebagai hukum. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apapun yang Rasul larang tinggalkanlah. Ya, jadi ini yang akan kita bahas di bagian pertama ini. Jadi banyak sekali Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk menjadikan sunnah-sunnah beliau itu sebagai hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, kita diperintahkan untuk mengambil seluruhnya. Ya, tidak sebagian-sebagian. Ya, di antaranya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 65 ya. Jadi ini ukuran atau standar kesempurnaan keimanan seseorang. Allah katakan fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, maka demi Rabbmu ya, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim ya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum ya, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi sehingga kemudian di dalam diri mereka tidak ada rasa keberatan. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah katakan tidak beriman, la yu'minun, ya, tidak beriman, ya, sampai seseorang atau sampai orang itu menjadikan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum. Kan di sini tidak mungkin kalau Rasulullah menjadi hakim, ya, karena beliau tidak ada. Ya, ketika beliau ada, ya beliau hakim, beliau pemutus perkara. Karena makna dari hatta yuhaqqimuka ini artinya adalah sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Tapi maksudnya di sini adalah sampai ya orang-orang beriman itu menjadikan hukum yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai pemutus perkara, sebagai standar kebenaran. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Jadi dan tidak ada rasa keberatan ya, dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang diberikan oleh hukum-hukum yang kau berikan itu. Maksudnya begitu, Pak. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, jadi
orang beriman harus begitu. Ya, orang beriman itu harus menjadikan apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, itu diambil seutuhnya, kemudian apa yang beliau larang ditinggalkan seutuhnya. Ini konsekuensi keimanan kita terhadap kenabian beliau. Ya, senada dengan ayat ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makana li mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Ya, dan tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, laki-laki mukmin ataupun perempuan, ya, yang beriman, mukminat, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ya, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Artinya tidak pantas, ya, baik itu laki maupun itu perempuan, kalau dia sudah mengaku beriman kepada Islam, mengaku mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu dia memilih hukum yang lain, begitu Pak, ya. Jadi tidak pantas, ya, laki-laki beriman maupun perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu kemudian ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalan mubina. Nah, ini berat ini, Pak. Ya. Wa man ya'sillah wa rasulahu, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya. Artinya barang siapa menentang apa yang menjadi perintah Allah ini, ya, faqad dalalan mubina. Sungguh dia telah sesat, ya, dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, ayat yang lain, ya, ini kadang saya sampaikan ini. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, hanya orang-orang beriman, ya, hanya, Pak. Ya, innama itu artinya sesungguhnya hanya. Beda dengan inna. Kalau inna itu sesungguhnya, tapi kalau innama itu ada pembatasan, hanya. Ya, innama kana qaulal mu'minin, hanya, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika kepada mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika mereka diseru untuk berhukum kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi setiap perkara di antara mereka, ya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu akan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung itu. Jadi ini konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mentaati apapun yang disampaikan atau yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW, apapun yang menjadi sunnah beliau. Jadi begini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini sebenarnya sudah sangat jelas, ya, mana yang hak dan mana yang batil itu sudah dijelaskan dengan gamblang, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah itu tidak memaksa orang beriman, ya. La ikraha fiddin, karena apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas kok mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, dan Allah jelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Makanya baginda Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Sesungguhnya setiap umatku itu akan masuk surga nanti. Illa, kecuali, ya, man aba, mereka-mereka yang enggan, mereka-mereka yang enggak mau masuk surga. Ya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya di antara para sahabat, siapa yang engkau maksud dengan orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, kemudian baginda Nabi berkata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka mereka lah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan orang-orang yang mendurhakai, orang-orang yang menentang sunnah-sunnahku, orang-orang yang menolak sunnahku, mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga. Karena sunnah-sunnah baginda Nabi itu sudah sangat jelas, Pak. Ya, jadi kalau sejak awal kita ikuti kajian-kajian kita dalam kitab ini kan sudah sangat jelas sumber-sumber ajaran Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, kemudian qiyas, ya, kemudian ijtihad para ulama ahlu sunnah, ya, ulama-ulama salaf yang memang menjadi rujukan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang menjadi jalan kita dalam beragama ini. Ya, jadi karena hari ini itu luar biasa, Pak. Ya, saya kan di dalam WA itu sering kita ini kalau aktif di dakwah, Pak, tiba-tiba dimasukin di grup ini, tiba-tiba dimasukkan di grup itu. Waduh, itu luar biasa itu, Pak, ininya. Perang pemikiran itu luar biasa.
Jadi ada dalam satu grup itu saya itu dengan orang yang sudah tua ini, ya. Kalau lihat apa fotonya, dia ini mengajar apa namanya tafsir, Pak. Dan tafsir yang dia gunakan bukan tafsir sebagaimana yang kita pahami, ya, tafsir para ulama ahlu sunnah, tapi yang dia gunakan adalah tafsir hermeneutika. Saya pernah menjelaskan ya apa itu tafsir hermeneutika. Jadi tafsir hermeneutika itu Hermes itu dari nama seorang dewa sebenarnya. Jadi tafsir hermeneutika itu adalah tafsir yang digunakan oleh orang-orang Nasrani sebenarnya untuk menafsirkan kitab Bible mereka, Injil mereka. Ya, karena Injil mereka itu kan ada 4 versi. Ya, sehingga harus ditafsirkan dengan semangat untuk mencari kebenaran, mengkritisi mana ini kira-kira, karena antara kitab yang satu dan kitab yang lain itu bisa jadi ada perbedaan. Maka tafsir yang mereka gunakan adalah tafsir hermeneutika. Nah, bahayanya adalah ketika kemudian pemikiran-pemikiran yang berasal dari orang Nasrani ini kemudian digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Dan ini terjadi, Pak. Saya mengalami sendiri itu perdebatan nggak ada ujungnya. Karena mereka menggunakan apa? Bahasa-bahasa filsafat, ya, menggunakan logika-logika mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal ayat-ayat, ya. Mungkin mereka juga hafal beberapa hadis gitu ya. Tapi yang disampaikan itu bertentangan sekali. Dan tapi bahasanya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mempunyai keimanan atau tidak mendalami agama ini sebelumnya, ya, tidak mempunyai dasar yang kuat, bisa ketarik itu, Pak. Dan dia sudah menjadi dosen ilmu tafsir itu sejak tahun 2001. Bayangkan, Pak. Sudah berapa sekarang? Berapa ribu mahasiswa yang disesatkan oleh dia? Ya, karena tafsirnya jelas, dia banyak sekali mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ya, diluruskan tidak bisa, ya sudah, gitu ya. Karena usianya sudah cukup tua. Jadi inilah pentingnya kita, yang pertama adalah tidak berhenti mempelajari agama ini. Yang kedua, senantiasa memohon hidayah, karena hari ini luar biasa fitnah terhadap agama ini, ya, cobaan bagi umat ini. Ya. Lalu yang ketiga, ya, beristighfar, karena bisa jadi apa yang ada dalam pemikiran kita, ya, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Islam yang benar. Ya, karena informasi kan setiap hari masuk ke rumah kita melalui televisi, melalui sosial media dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, karena itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, jadi sekali lagi bahwa setiap umat ini sebenarnya kalau mereka mau, mereka itu masuk surga asal taat kepada Rasulullah. Nah, untuk bisa taat kepada Rasulullah tentu harus mempelajari Islam dari sumber-sumber yang benar. Ya, harus mengikuti ulama-ulama yang berpegang teguh pada sumber-sumber ajaran yang benar, gitu, Pak. Ya, Al-Quran, Sunnah, dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi mentaati Rasulullah SAW, ya, kemudian meninggalkan apapun yang bertentangan dengan apa-apa yang beliau ajarkan, ya, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mungkin sedikit bisa saya sampaikan ini yang menjadi tema khutbah saya kemarin. Agama ini sebenarnya sederhana kalau diambil kerangkanya, Pak. Jadi agama ini kan sering saya katakan hanya terdiri dari, bukan hanya ya, hanya dalam tanda kutip di sini maksudnya, terdiri dari 2 bagian besar, yaitu akidah dan syariah, gitu ya, yang sering kita pahami, kita sampaikan. Nah, ini aja kita pelajari akidah. Akidah harus benar, pada syariat harus taat. Udah, itu aja kuncinya. Lalu kemarin saya tambahkan bahwa pilar agama ini adalah akidah, syariah, dan ukhuwah. Ya, ketika akidah kemudian akidahnya benar, kemudian taat kepada syariat, lalu kemudian ukhuwah kita benar-benar berdasarkan ajaran Islam, itulah saatnya umat Islam itu akan kembali mulia. Ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau akidahnya nggak benar, kemudian kepada syariat nggak taat, apalagi, lalu kemudian ukhuwahnya tidak menjadikan standar ajaran Islam, ya, kita sudah belajar kemarin mengenai ukhuwah kan, ukhuwah itu harus ukhuwah Islamiyah yang menjadi prioritas, ya, karena ukhuwah kan macam-macam yang pernah saya terangkan kemarin, ya, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah kepartean, ya, ada ukhuwah organisasi misalnya, bahkan termasuk ukhuwah darah. Itu kalau nggak sesuai dengan Islam, ya harus tidak boleh diikuti,
Makanya baginda Nabi ketika berperang itu kadang beliau harus berperang dengan paman-paman beliau, ya, karena beliau lebih mengutamakan keislaman, ya. Ketika ada paman beliau yang menentang dakwah Islam, ya harus diluruskan. Kalau nggak bisa diluruskan, ya ada jalan lain, ya. Kemudian sampai terjadi perang Badar, perang Uhud. Itu yang beliau hadapi siapa? Yang beliau hadapi itu banyak di antara mereka itu orang-orang yang ada hubungan darah dengan baginda Nabi. Ya, jadi artinya apa? Islam ini segala-galanya, Pak, buat kita, Pak. Ya, karena kalau bukan Islam itu terus apa lagi gitu loh? Bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam kita ini harus benar, ya, semaksimal apa yang kita mampu, ya. Artinya kita harus berikhtiar. Makanya seperti saya katakan tadi, ya, selain memohon hidayah, juga harus sering-sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tidak ada jalan, ya, menuju surganya Allah, tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan, ya, dari fitnah dunia ini dan juga azab akhirat nanti kecuali dengan mengikuti seluruhnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kesimpulan dari bagian pertama kita pada malam hari ini adalah wajib bagi kita, ya, untuk mentaati Rasulullah SAW, ya, dan menjadikan apa yang beliau ajarkan itu adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti seluruh apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau semampu kita. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berasal dari hawa nafsu beliau. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya dari Allah, Pak. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha, kan gitu, ya. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, jadi yang dari Rasulullah itu dari Allah semua itu, Pak. Ya. Jadi ini sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, mentaati Rasulullah tanpa kompromi, tanpa syarat. Ya, meskipun kadang terasa berat misalnya. Ya, makanya kemudian yang pernah saya sampaikan, ya, kadang sesuatu yang baik dalam pandangan kita itu sebenarnya buruk, ya. Apa yang buruk dalam pandangan kita bisa jadi itu sesuatu yang baik, ya. Tapi Allah katakan, ya, udah taati saja semuanya, ya, menyelisihi sunnah-sunnah beliau, menyelisihi perintah beliau, ya, mendurhakai apa yang menjadi perintah beliau, ini akan menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam neraka, ya, ke dalam fitnah dan azab neraka.